kita pun sudah mengundang bank-bank sindikasinya. Dengan demikian kita juga mendengarkan dari sisi yang melakukan pembiayaan. Dan ini juga sangat produktif kami dengar. Jadi Pak Yusuf Hamka kita undang Sabtu malam dan bank-bank sindikasi hadir semua dan memberikan respon yang sangat baik pada hari Minggu. Sehingga kita bisa memperoleh gambaran yang lebih baik meskipun belum melakukan pendalaman yang serius, tetapi masalah utama saya yakin hanya masalah komunikasi, dan ini akan selesai insya Allah nanti ketika bank-bank tersebut berkomunikasi kembali dengan Pak Yusuf Hamka dan sebaliknya. Dengan demikian harapan kami hal ini diselesaikan lewat koridor-koridor di sektor jasa keuangan sehingga tidak menimbulkan diskusi publik yang kira-kira tidak perlu. Dan apabila ada nanti dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha jasa keuangan termasuk pegawainya, maka kita OJK bisa melakukan proses lebih lanjut. Saya kira itu, Mas. Ya, baik, diulang lagi Pak Sarjito secara spesifik dan detail ini solusi-solusi yang dikedepankan oleh otoritas jasa keuangan untuk kedua belah pihak seperti apa agar fair? Dengan baik, dan itu juga keinginan dari bank-bank sindikasi, begitu juga Pak Yusuf Hamka juga sangat welcome sebenarnya. Dan Pak Yusuf Hamka sudah sampaikan juga ke kami, tidak ada pemikiran bahkan keinginan untuk mengatakan bank syariah itu nggak benar. Ini sungguh kami sangat lega, dan kami akan mendorong komunikasi lebih lanjut antara Pak Yusuf Hamka dan juga bank-bank yang masuk di sindikasi itu. Dan harapannya nanti akan ada keringanan dan keinginan Pak Yusuf Hamka juga ingin melakukan pelunasan dipercepat dan sebagainya. Oleh karena itu hal ini bukan hal yang perlu diperdebatkan di depan publik, dan insya Allah nanti dengan kebesaran hati Pak Yusuf Hamka dan juga dari bank-bank sindikasi semuanya akan selesai. Terima kasih, Mas. Ya, poin menarik lainnya Pak Sarjito di segmen sebelumnya tadi juga sempat Anda sampaikan. Sayangnya berita yang terblow up dan menjadi headline ini temanya sudah mengganggu publik. Karena sebelumnya kita memang sering dengar mengenai keluhan, kemudian kasus-kasus di bank konvensional. Tapi kali ini menimpa bank syariah. Kemudian keluar juga kata-kata diperas dan sebagainya. Ini mungkin yang dimaksud dengan mulai mengganggu publik sehingga menimbulkan tanda tanya, kita khawatirkan jadi presiden buruk. Posisi dan otoritas dari OJK seperti apa sih Pak? Kalau kita berbicara mengenai mengklarifikasi, membalikan nama baik lagi, apalagi bank syariah ini kan jarang terekspos ada kabar-kabar negatif Pak. Terima kasih, Mas. Saya kira persoalannya tadi kembali lagi yang saya sampaikan, ini hanya persoalan komunikasi, dan saya kira Pak Yusuf Hamka sebagai pemegang saham utama dari suatu perseroan yang melakukan peminjaman kepada teman-teman di bank sindikasi, ini barangkali memang harus duduk lagi, melihat lagi akad-akadnya dan klausula-klausulanya, sehingga saya yakin begitu nanti berkomunikasi dengan baik dan membuka semua yang ada, tidak akan lagi rame dan menjadi diskusi publik. Karena memang kadang-kadang apalagi di saat pandemi seperti ini, di mana semua pihak itu mengalami masalah, tentu memang kadang ada anxiety, sehingga perlu rasanya komunikasi juga menjadi makin sulit karena lewat virtual dan kadang-kadang lewat handphone dan zoom-zooman kadang-kadang seolah-olah jadi kurang tuntas, termasuk pemberian dokumen dan sebagainya. Dengan demikian, seperti yang saya tekankan tadi, bahwa ini insya Allah akan selesai pada waktunya, dan dengan kedua belah pihak yang setelah kita undang pada kesempatan weekend kemarin, responnya sangat positif untuk duduk. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.